Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, hadirin hadirah sebangsa, setanah air rahimakumullah, serta para peserta pentas PAI yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat yang sangat berlimpah sehingga kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Hadirin, jikalau kita lihat kondisi zaman sekarang, banyak sekali saudara-saudari kita yang di luar sana yang mengalami kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang kapitalis. Kita jauh tertinggal oleh Jepang yang begistois. Dampaknya, kita hanya menjadi bangsa yang bermental apatis dan berwatak pesimis. Kerjanya hanya main judol, remi, slot, domino, kasino, jisong, dan gaple. Akibatnya, pikiran menjadi kotor dan mental menjadi kendor. Betul apa benar? Hadirin, itulah potret nyata dari lemahnya sumber daya manusia karena kurangnya ilmu yang berefek langsung kepada bangsa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya, Namira Mikaela, akan berpidato tentang kemuliaan orang yang berilmu. Hadirin, dengan ilmulah kita mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia dan kelak nanti di akhirat. Sebagaimana Imam Syafi'i pernah berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dalam dunia, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dalam akhirat, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dalam keduanya, maka hendaknya ia memiliki ilmu. Namun, bagaimana dengan orang yang hidup tanpa ilmu? Hadirin, apakah ada yang tahu? Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi penegasan yang sangat jelas dalam Al-Quran. Tepatnya dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak akan pernah sama. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kedudukan orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang hidup dalam penuh kebodohan. Ilmu menjadikan seseorang mengerti apa yang ia sembah, mengerti apa yang ia lakukan, dan sadar kepada siapa ia bergantung. Bahkan para ulama menyampaikan bahwa tidurnya seorang alim lebih bernilai dibandingkan ibadahnya orang bodoh. Karena orang yang berilmu akan menjaga hidupnya dengan kesadaran dan niat yang benar. Sementara kebodohan sering menyeret ibadah pada kesalahan tanpa disadari. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid, kafadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya atas orang-orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya. Hadirin, sungguh betapa beruntungnya orang yang memiliki ilmu. Karena ada dua kemuliaan bagi mereka yang memiliki ilmu. Yang pertama dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dan beberapa derajat. Ibnu Mas'ud mengatakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dan memuliakan orang berilmu dan akan meninggikan derajatnya di atas orang yang beriman namun tidak berilmu. Mari sama-sama kita renungkan nasihat bijak Hasan Al-Basri dalam Mahfuzat. Laula ilman lakana an-nasu kal bahaim. Yang artinya, kalaulah bukan karena ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang. Hadirin, kemuliaan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu surga bagi mereka yang menuntut ilmu dengan tujuan mengambil manfaat dan mengamalkannya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadirin, dapat disimpulkan bahwa orang yang berilmu memiliki dua kemuliaan, yaitu ditinggikan derajatnya oleh Allah dan dimudahkan untuknya jalan menuju surga. Oleh karena itu, mari sama-sama kita jadikan ilmu sebagai cahaya dalam hidup kita. Mari kita hormati guru, cintai proses belajar, dan jadikan ilmu untuk kebaikan, bukan untuk merendahkan orang lain. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.